Ilmu yang manfaat itu adalah ketika kita dapat ilmu. Nah, ilmu itu bisa kita amalkan. Ya. Berapa banyak kamu dapat ilmu di sini? Vicky berapa banyak dapat ilmu? Enggak tahu. Faris? Hafiz? Berapa yang diamalin? Dari Waalaikumsalam. Mana adikmu? Khairul. Hah? Oh, ngantuk. Jadi kalau kata Mbak Marzuki itu, jangan kamu mengira ketika kamu tidak mempunyai santri atau tidak ada orang yang ingin belajar denganmu, ilmumu nggak manfaat, ya. Tolak ukur ilmu manfaat itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu itu bisa kita amalkan menuju jalan yang diridhoi. Apa? Sholat jamaah yang benar, ya. Kemudian berbuat baik kepada orang bagaimana, ya kan? Hubungan horizontal sama apa namanya? Vertikal sama horizontal. Harus benar. Ya kan kata Abi itu bagaimana? As-salih wal qaim bi huquqillahi wa huquqi ibad. Itu baru dinamakan dengan hamba Allah ya salih. Kita masuk ke dalam pembahasan wafala waqi' ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang sulit itu apa? Al-muhafadzah ala qadimis shalah ya. Bagaimana caranya mempertahankan tradisi para salafus saleh. Kita kan sudah tergiur atas al-akhdhu bil jadidil asr. Ya, pengennya yang instan aja, pengennya yang cepat aja, metode cepat ya kan. Termasuk untung dalam usaha. Iya kan? Gak ngelihat orang-orang sebelum kita, para pendahulu kita itu bisa mencapai sukses yang benar-benar sukses itu ya dari nol banget. Ya, harus punya, meskipun kita pewaris harus punya jiwa perintis. Ya. Meskipun banyak harta kita umpamanya. Ya. Dari bapak umpamanya 1M, dari ibu 2M. Kira-kira kapan nih dua-duanya mati? Kan itu tolol namanya anaknya. Ada yang kayak gitu, ada pastinya ya kan. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Masih ada di antara dua orang tua kita benar-benar dijaga keramatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sampai ke situ ya? Oh ya, al-muhafadzah ala qadimis. Sulit. Kadang kita tergiur sama keadaan saat ini. Wah ini ambil gitu kan. Tanpa memperkirakan kira-kira guru saya ridho nggak ya gitu. Kira-kira guru saya menerima nggak ya, ngizinin nggak ya. Baik, sebenarnya baik. Cuman di hal yang baik itu terkadang terdapat ketidakridhoan dari guru. Nah itu yang bahaya. Baik tapi nggak diridhoin, nantinya apa? Belangsang. Kelihatan itu namanya apa namanya? Bukan nikmat namanya. Kebalikan dari nikmat apa? Istidraj. Istidraj sama Allah. Ayo terus. Apa terus dapat batu, terus dapat apa namanya? Keuntungan besar, kemudian terus pokoknya kelihatan enak lah. Ternyata di akhirnya na'udzubillah. Itu namanya istidraj ya. Semoga semua nikmat yang diberikan kepada Allah dari kita benar-benar nikmat ya.
bukan istidraj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sinten Waqi'u Imam Waqi'. Sinten Waqi'u Imam Waqi'. Sinten Waqi'u Imam Waqi' fi qaulihi ing dalam dawuhe Gusti Allah. Fi qaulihi ing dalam dawuhe Gusti Allah Ta'ala halema haluhur sinten Allah. Ta'ala halema haluhur sinten Allah. Gimana ayatnya? Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maknane wallahu a'lam bimuradi. Kulu mangano sapa sira kabeh. Kulu mangano sapa sira kabeh. Washrabu lan ngumbeo sapa sira kabeh. Washrabu lan ngumbeo sapa sira kabeh. Washrabu lan ngumbeo sapa sira kabeh hanian kelawan enak-enakan. Hanian kelawan enak-enakan bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara aslaftum kang wis nedenake sudah memperlihatkan aku wa kang wis nedengake sapa sira kabeh fil ayami ing dalam pira-pira dina. Fil ayami ing dalam pira-pira dina. Fil ayami ing dalam pira-pira dina. Fil ayami ing dalam pira-pira dina al khaliyati kang wis liwat. Al khaliyati kang wis liwat. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu ada tafsiran apa pemahaman dari Imam Waqi'. Imam Waqi' ini adalah salah satu dari siapa? Gurunya. Dari imamnya tafsir, ya. Beliau itu mufassirin. Di antaranya kan ada Zakaria Al-Ansari, ya. Nah, beliau juga Imam Waqi' merupakan minal mufassirin. Ya, apa minal mufassirin? Ahli tafsir. Bukan tafsir mimpi, ya. Gue tadi malam dikejar-kejar kuntilanak umpamanya. Bukan tafsir itu, ya. Hiya utawi al-ayyam, ya. Lafaz al-ayyam dalam ayat Al-Qur'an kulu washrabu itu ternyata ditafsiri oleh al-Imam Waqi' iku ayyamus siyami pira-pira dina poso. Iku ayyamus siyami pira-pira dina poso. Iku ayyamus siyami pira-pira dina poso. Idzaraku krana ninggal sapa alladzin. 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 Fiha ing dalam al-ayyam. Fiha ing dalam al-ayyam. Ya, pira-pira dino. Ayyam itu adalah jama' apa? Sebatnya jama' apa? Yaum. Jama' taksir. Tasniahnya yauman. Mufradnya yaum. Kan ayam. Paham? Ayam. Belajar, ya. Belajar nausarab. Kagak ngerti. Kagak ngerti. Bengong aja apa tuh ya? Ayam itu deh. Harus penasaran itu apa ya gitu tuh. Apa itu mufrad? Apa itu tasniah? Apa itu jamak? Iya. Ya. Ayam. Idzaraku kerana ninggal sapa alladzin. Idzaraku kerana ninggal sapa alladzin fiha ing dalam al-ayyam. Ing dalam al-ayyam. Fiha ing dalam al-ayyam. Al-akla ing mangan. Wasyurbalan ngombe. Wasyurbalan ngombe. Nah, artiin sama kalian ya. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nah, itu tulis ya. Berkata Imam Waqi',
Imam Waqi berkata bisa, atau berkata Imam Waqi terserah, ya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, gimana firman-Nya Allah? Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Langsung aja diartiin ya. Allah atau gini, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah, makan dan minumlah, makan dan minumlah dengan sedap. Sedap, tahu sedap? Hah? Kalau kata Jarjit apa? Upin-ipin kata? Ayam goreng. Sedap. Makan dan minumlah dengan sedap. Makan dan minumlah dengan sedap. Makan dan minumlah dengan sedap. Sebab kan tuh. Sedap ya, sedap. Lezat maksudnya lezat ya. Nikmat. Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan. 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 Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Ya. Ini maksudnya adalah, kalau menurut Imam Waqi dalam tafsirnya beliau, hiya ayyamus siyami idzaraku fiha al-aqla wasyurba. Maksud dari al-ayyam ya, dalam ayat 10 terus washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini adalah ayat ini menerangkan tentang beberapa ayat yang menerangkan tentang puasa. Ya ayyamus siyam. Ya ayyamus siyam. Al-ayyam dalam lafaz apa namanya tadi? Nah, bima hani'am bima aslaftum fil ayyam. Salah. Fil ayyam al-khaliyah. Fil ayyam al-khaliyah. Ya. Nah, lafaz al-ayyam di sini, al-ayyam ya jamak dari lafaz yaumun ya, atau hari. Ayyam ini menurut Imam siapa tadi? Imam siapa? Imam siapa? Waqi. Iya ayyamus siyam. Ayyamus siyam. Nah, nanti kata Allah kan, katakanlah pada mereka, makanlah dan minumlah dengan sedap atas apa yang sudah kamu lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Ya, ini ayat menerangkan tentang lebaran nanti. Ya, kamu nanti makan, ada lebaran, ada yang namanya daging, belum rendang, belum ketupat, apalagi terus. Nastar. Sayur lodeh apa? Belum nanti di meja apa? Di meja tamunya banyak jajanan, ya kan? Entah itu coklat, entah itu wah banyak, ya kan? Atas apa yang kamu lakukan di bulan Ramadan, ya, kamu makan rendang, kamu minum sirup dengan sedap, ya, lezat, ya. Itu adalah nikmat yang kuberikan, kata Allah, atas apa yang telah kamu lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu adalah pada saat ini, puasa Ramadan khususnya, ya. Kamu kuberikan makan daging, kamu kuberikan sirup marjan, dengan kamu menikmatinya dengan lezat dan sedap. Itu adalah hasil jerih payah kamu melaksanakan
atas apa yang kamu perbuat di hari-hari yang telah berlalu. Apa itu? Ya ayyamus siam. Iddaraku al-akla wasyurba. Kata Imam Waqi' mengatakan karena kita pada saat ini di pagi hari sampai ke sore hari itu meninggalkan yang namanya makan dan minum. Ada yang melakukan dikit mah dohor ya setengah hari. Ada yang masih setengah hari puasanya? Bikin. Hah? Bikin enggak? Seperempat. Seperempat. Tanggung amat azhar. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi ayat itu menerangkan atas apa yang akan kita nikmati di lebaran yang akan datang ya, semoga kita semua panjang umur ya, semuanya di lebaran nanti THR-nya numpuk. Amin. Kenceng THR-nya ya. Kenapa? Kalau panjang umur itu nggak kenceng, giliran THR kenceng. Karena itu yang dituju. Sebelum ada THR harus panjang umur. Iya. Gimana mau dapat THR kalau pendek umur? Ayo. Tagihan. Uang tagihannya gede. Nah, tetap dapat THR yang pendek umur gitu. Iya. Nanti di atas tanahnya dikasih bunga. Air. Itu nisan. THR sama aja itu. Uang tahlil. Nggak bakalan kepake. Ya. Jadi itu keterangan Imam siapa tadi? Imam Waqi' menerangkan atas ayat yang Allah katakan, makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan lezat, dengan nikmat atas apa yang sudah kamu lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Lafaz al-ayyam ini menunjukkan atas ayyamus siam. Hari-hari kita ketika sedang melaksanakan puasa. Kenapa? Asyam itu izdaraku al-akla wa syurba. Karena ketika kita berpuasa, mulai dari subuh sampai datangnya maghrib, kita meninggalkan yang namanya makan, minum dan minum. Ya, makan dan minum doang. Ya, mata tetap melihat kemana-mana. Ya, mata tetap melihat kemana-mana. Katanya ngabuburit di sore hari ini masih sepi ya? Sepi ya. Iya, kenapa itu? Tahu nih beda lebaran. Ya, biasanya penuh gitu macet. Biasanya penuh ya. Oh, berarti benar. Banyak yang nggak puasa kan? Oh gitu. Kalau husnudzon saya berarti itu ngamalin kalahnya para ulama berarti. Ya. Mending tidur. Ya, naumus shaim ibadatun. Langsung dibikin status sama si Dayat tuh. Dia lagi tidur. Izin katanya, naumus shaim ibadah. Izin. Sholat jangan sampai kodok. Ya. Terus waqad, nah ini adalah rahasia yang selanjutnya. Waqad jama'alan teman-teman ngumpulake. Waqad jama'alan teman-teman ngumpulake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firut batin mubahati ing dalam pangkate unggul-unggulan mubahah. Mubahalah itu kan unggul-unggulan ya. Mubahalah, tahu mubahalah? Ada apa namanya? Kasus mubahalah waktu itu. Ya, mubahalah baina ba'alawi wa ghairu ba'alawi. Ya. Mubahalah kasus. Nah, mubahalah itu adalah unggul-unggulan. Firut batin mubahati ing dalam pangkate unggul-unggulan baina zuhdi ing dalam antarane topo dunya. Apa topo duniawi? Meninggalkan semua barang dunia, ya. Dia memilih hidup ada di tengah
hutan. Dia memilih hidup ada di atas gunung. Hmm. Dia memilih hidup ada di mana-mana, di dalam goa. Itu namanya zuhud. Secara pemahaman dasar, ya. Bukan zuhud enggak seperti itu juga, ya. Wa baina shaimi lan ing dalam antarane puasa. Wa baina shaimi lan ing dalam antarane puasa faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi fayaqulu ayyuha syab at-tariku syahwatahu ali ajli al-mubadzali syababahu li anta indi ka ba'di malaikati. Waduh, apa itu artinya? Pusing kalau maknanya sendiri ya. Innallaha teman satu nih Gusti Allah iku ta'ala alaihi mahalur sinten Allah iku yubahi banggaake sinten Allah atau ngunggulake sinten Allah malaikatahu ing malaikate Allah malaikatahu ing malaikate Allah bisa kelawan wong anom kelawan cah cilik ya kelawan hafiz kelawan faris kelawan fikih yang bagaimana al-abidi kang ahli ibadah al-abidi kang ahli ibadah terawihnya nggak putus-putus. Ya meskipun ya Allah berat ya apalagi di Semanan yang paling track record terlama kan Nurul Layali. Ya ada yang mengalahkan nggak ada? Nggak ada. Secara itu nominasi belum ada. Ada. Oh, Kalau belum. yang lain lama paling ada kultum. Oh, ada kultum. Menang di situ doang. Adapun di sholat paling lama udah. Iya. Termasuk Jumatan khutbah itu harusnya cuman sebentar. Khutbah tubuh qasir. Ya. Yang harus lama adalah sholat tubuh. Ya. Khutbah itu cukup bahasa takwa dan yang lain sebagainya. Ya, awas Ali nanti itu kadang salah kaprah kita udah berkuar-kuar berorasi ya udah banyak apa namanya ceramah ya atau udah banyak yang di mutolaah teks sampai 1 jam khutbah itu yang nungguin sampai ngiler-ngiler ya, jangan sampai ya cukup 10 atau 15 menit ya yang harus dilamain dari ya jangan nyorang ustad ya Abi kan suka bilang gitu hubul-hubul jasa khutbah yang penting pesan takwanya tersampaikan kemudian poin-poin intinya juga tersampaikan ya kecuali di Masjidil Haram silakan mau ke dekat asar mau enggak paling ditempeleng sama askarnya lama banget tuh. Jadi banyak imam dari Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Tanmas, Al-Minangkabawi siapa itu? Banyak ya, insyaallah. Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu kan pembuka ijazah kutubul ulama fi dunia ya. Jadi pembuka ijazah di Indonesia itu adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Apa aja itu kitabnya? Bukhari, Muslim. Biasanya dari beliau dulu ya. Kalau ada ijazahan kubro dari para ulama itu biasanya ada sanad yang melalui dari Syekh Yasin Al-Fadani. Karena beliau yang mempunyai banyak jalur sanad ijazah dari para ulama. Ya, kalau kalian nanti ijazah dari salah satu ulama, di situ ada Syekh Yasin ikut nggak apa-apa. Yakin di situ muttasil. Karena beliau musnidud dunya. Musnidud dunya. Yang membuka sanad di dunia yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi nyebar. Jadi kitab-kitab seperti ini itu harus ada sanadnya kita. Ya. Enggak main-main. Bukan hanya sekedar koleksi.
Ngapain di koleksi yang kayak gini? Ya, bukan buat nakut-nakutin macan. Koleksi duit. Koleksi mah duit baru, ya. Ini mah emang benar, ya. Ada syaratnya yang kayak gini, Hmm. ya.